Everything comes down to this single moment. History is... Per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Bayangkan, sebuah dunia di mana stadion-stadion megah berkapasitas puluhan ribu orang yang dulunya menjadi tempat ibadah bagi jutaan pemuja sepak bola, kini berdiri sunyi, tanpa nyanyian, tanpa sorak-sorai, tanpa jiwa. Sadar atau tidak, skenario mengerikan ini sedang terjadi sekarang. Di balik layar televisi Anda, di dalam ruang rapat para bos klub elit Eropa, sebuah kepanikan massal sedang terjadi. Sepak bola, olahraga yang selama 1 abad memonopoli perhatian umat manusia, sedang kehilangan detak jantungnya. Atensi miliaran manusia tidak lagi berada di lapangan hijau seluas 100 meter. Atensi itu telah bermigrasi. Ia menyusut masuk ke dalam kotak kaca berukuran 6 inci di genggaman anak-anak kita. Hari ini, kita akan membongkar kebenaran yang tidak ingin dibicarakan oleh industri olahraga tradisional. Tentang bagaimana hak siar televisi runtuh, mengapa generasi baru menolak menonton pertandingan selama 90 menit, dan bagaimana 2 kekuatan digital tak kasat mata, Mobile Legends dan Roblox, sedang merebut miliaran dolar langsung dari kantong para raksasa sepak bola. Selamat datang di era di mana lapangan hijau mulai digantikan oleh pixel virtual. Selama puluhan tahun, model bisnis sepak bola sangat sederhana. Stasiun televisi membayar miliaran dolar untuk hak siar. Klub menggunakan uang itu untuk membeli pemain bintang. Dan siklus kekayaan terus berputar. Namun, siklus ini baru saja patah. Di Prancis, Ligue 1, liga tempat bernaungnya klub raksasa Paris Saint-Germain, mengalami bencana finansial yang mengerikan. Setelah kesepakatan hak siar raksasa senilai 3,25 miliar euro dengan Mediapro hancur, liga ini terpaksa memohon kontrak darurat kepada penyedia streaming. Hasilnya, musim ini, Ligue 1 dilaporkan hanya mampu mendistribusikan total 142 juta euro kepada seluruh klub anggotanya. Sang juara liga diproyeksikan hanya membawa pulang 30,1 juta euro. Angka yang sangat kecil dibandingkan musim sebelumnya yang mencapai 500 juta euro. Bukan hanya di Prancis, di Belgia, raksasa telekomunikasi Orange Belgium memutuskan hubungan dengan Die Azen, menolak untuk memperpanjang hak siar Jupiler Pro League. Mengapa? Karena mereka sadar, membebankan biaya langganan yang mahal kepada konsumen biasa demi membiayai olahraga yang tidak lagi ditonton oleh anak muda adalah jalan menuju kebangkrutan. Ditambah lagi, musuh tak kasat mata bernama IPTV ilegal merajalela di Spanyol dan Italia, menggerogoti sisa-sisa keuntungan penyiaran resmi. Untuk bertahan hidup, klub-klub dipaksa melakukan transformasi radikal. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan uang dari televisi. Lihat apa yang dilakukan Everton di Inggris. Mereka meninggalkan stadion bersejarah Goodison Park demi membangun stadion Hill Dickinson baru senilai 800 juta pound sterling atau setara 16 triliun rupiah. Bukan demi memperbanyak kursi penonton biasa, melainkan demi membangun ruang hospitalitas premium, restoran, dan fasilitas hiburan yang bisa diperas uangnya sepanjang tahun. Sepak bola kini bukan lagi tentang pertandingan, melainkan tentang real estate dan industri hiburan. Pertanyaannya, kemana perginya para penonton muda? Jawabannya ada pada perubahan struktur otak mereka. Sadar atau tidak,
Kita sedang menyaksikan generasi pertama dalam sejarah manusia yang mengalami fragmentasi atensi secara total. Generasi Z dan generasi Alpha tidak dilatih untuk fokus pada satu objek pasif selama 90 menit tanpa gangguan. Data dari Morning Consult menunjukkan kenyataan yang pahit bagi industri olahraga tradisional. Di Amerika Serikat, hanya 53% dari generasi Z yang mengidentifikasi diri mereka sebagai penggemar olahraga. Bandingkan dengan generasi milenial yang mencapai 69%. Bahkan, 33% dari mereka sama sekali tidak pernah menonton olahraga langsung di televisi. Kalaupun mereka menonton sepak bola, cara mereka mengonsumsinya sangat berbeda. Sebanyak 93% dari penggemar olahraga generasi Z menonton pertandingan sambil melakukan multitasking digital. Mereka berselancar di media sosial, berbelanja online, atau memesan makanan secara bersamaan. Bagi mereka, durasi pertandingan 90 menit itu adalah siksaan. Mereka lebih memilih menonton sorotan pertandingan berdurasi 30 detik di TikTok, atau mengikuti kehidupan pribadi sang atlet melalui Instagram. Loyalitas mereka bukan lagi pada klub, melainkan pada personalitas individu sang mega bintang. Di saat sepak bola sedang berjuang mempertahankan atensi penontonnya, sebuah imperium baru tumbuh dari genggaman tangan anak muda. Selamat datang di dunia kompetisi virtual. Mobile Legends Bang Bang bukan lagi sekedar aplikasi di ponsel pintar. Dengan lebih dari 1,5 miliar unduhan di seluruh dunia hingga awal tahun 2026, game ini telah berevolusi menjadi olahraga abad ke-21. Saat babak Grand Final kejuaraan dunia M7 digelar pada Januari 2026, dunia menyaksikan peristiwa bersejarah. Sebanyak 5,68 juta orang menonton secara bersamaan di seluruh dunia. Angka ini jauh melampaui jumlah penonton langsung mayoritas pertandingan Liga Sepak Bola Domestik dunia nyata. Di Indonesia, fenomena ini bahkan telah dilegalkan secara resmi. Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif resmi menetapkan MPL Indonesia sebagai Creative Playground Nasional. 6 kekayaan intelektual lokal kini diintegrasikan langsung ke dalam siaran liga untuk diekspor secara global. Uang sponsor yang dulunya mengalir ke klub-klub sepak bola kini berpindah arah. Merek kecantikan global seperti Garnier meluncurkan kampanye #Garnier Game Face dengan kemasan edisi khusus karakter game. Sementara raksasa teknologi Infinix menyuplai perangkat keras turnamen secara masif. Mereka tahu, disinilah masa depan atensi berada. Namun, jika Mobile Legends adalah tentang kompetisi, maka platform berikutnya adalah tentang penciptaan negara mikro virtual. Roblox. Roblox bukanlah sebuah game tunggal. Ia adalah metaverse sosial dua sisi di mana 380 juta pengguna aktif bulanan berkumpul. Bayangkan, di dalam platform ini, para pemain menghabiskan total 31 miliar jam keterlibatan hanya dalam satu kuartal. Rata-rata pengguna aktif harian menghabiskan waktu hingga 2,6 jam setiap hari di dalam Roblox. Melalui ekonomi mata uang Robux, Roblox memungkinkan anak-anak muda menjadi developer mandiri. Melalui program Developer Exchange atau DevX, Roblox membagi keuntungan langsung kepada para pencipta konten dari komunitasnya sendiri. Satu rahasia terbesar yang jarang diketahui publik. Roblox bukan lagi sekedar mainan anak kecil. Segmen usia 18 hingga 34 tahun kini menjadi kelompok dengan pertumbuhan tercepat, melonjak di atas 50% secara tahunan. Dan kelompok dewasa muda ini memiliki daya beli yang sangat kuat, menghasilkan nilai monetisasi 50% lebih tinggi dibandingkan pengguna anak-anak. Dengan cadangan kas sebesar 6,2 miliar dolar, Roblox memiliki kekuatan finansial yang mampu menyaingi federasi olahraga manapun di bumi. Lalu, seberapa besar pergeseran ekonomi yang sesungguhnya terjadi?
Valuasi industri e-sport global kini diproyeksikan melonjak dari sekitar USD 5 miliar dolar di tahun 2025 menuju angka fantastis USD 9,94 miliar dolar pada tahun ini. Bahkan, analisis jangka panjang memprediksi angka ini akan menembus USD 55,41 miliar dolar pada pertengahan dekade berikutnya. Arus pendapatan ini tidak lagi berasal dari tiket fisik stadion. Model bisnis baru ini ditopang oleh 3 pilar raksasa. Sponsorship korporat global non-endemik yang menyumbang hingga 60% total pendapatan, aktivitas taruhan e-sports atau e-sports betting yang bernilai USD 3,0 miliar, serta penjualan merchandise digital dan hak siar multiplatform. Apakah naluri hidup memiliki analisa sendiri tentang berakhirnya era kejayaan sepak bola? Tentu saja, naluri hidup memiliki analisa beberapa hal terkait ini. 1. Resource. Modal yang cukup besar di industri sepak bola. Olahraga ini memerlukan lahan yang luas, walaupun saat ini sudah ada mini soccer dan futsal. Tetap saja, untuk bisa melakukan olahraga ini perlu dibangun ruang atau space yang saat ini sangat sulit didapatkan, apalagi di kota-kota besar. Sedangkan e-sport bisa diakses hanya dengan menggunakan handphone Android yang saat ini telah dimiliki oleh semua orang. 2. Personalisasi. Sepak bola bukanlah permainan olahraga personal. Ia membutuhkan banyak keterlibatan orang. Butuh wasit, butuh kesebelasan, yang itu sangat susah didapatkan saat ini. Berbeda dengan e-sport di mana semua orang bisa mengunduh dan memainkannya dengan sangat mudah di gadget masing-masing dan bisa dimainkan di mana saja, bahkan dari kamar. Sehingga setiap orang merasa memiliki dan menjadi bagian dari olahraga e-sport. 3. Pergeseran generasi. Hukum alam sudah pasti berjalan, di mana dunia akan diisi oleh generasi berikutnya, yaitu Gen Z dan Gen Alpha. Sedangkan Gen X dan Gen Milenial tinggal sedikit. Ketika Gen Alpha sudah mengenal Roblox sejak mereka lahir, maka olahraga e-sport akan menjadi simbol olahraga populer di masa mendatang. 4. Waktu. Bermain olahraga sepak bola memerlukan durasi yang lama, bisa 90 menit bahkan lebih. Sedangkan e-sport sebentar, bahkan pertandingan paling lama saja hanya 30 menit. E-sport bisa dimainkan kapan saja, bahkan di saat cuaca tidak bersahabat. Sedangkan sepak bola tidak bisa dilakukan jika cuaca tidak bersahabat. Sepak bola tradisional tidak akan punah besok pagi. Namun, jika mereka tidak segera bertransformasi menjadi platform hiburan yang lebih personal, interaktif, dan terintegrasi dengan dunia digital anak muda, mereka akan segera kehilangan tahta komersialnya. Masa depan tidak lagi dibangun di atas rumput stadion fisik, melainkan di dalam baris-baris kode biner yang kita mainkan setiap hari. Bagaimana menurut kalian? Apakah sepak bola konvensional akan mampu memenangkan kembali hati generasi baru? Ataukah kita sedang menyaksikan senjakala dari olahraga terpopuler di dunia? Tulis analisis dan argumen terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal analisis mendalam berikutnya. Saya pamit, sampai jumpa di arena berikutnya.